Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Risma Amelia Wulandari. Saya dari kelas C6 dengan NIM 10 12 42 15. Saya dari jurusan S1 Manajemen. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang jawaban dari UTS pengantar manajemen. Oke, yang pertama itu ada fungsi manajemen di perusahaan PT Hapara Cantik Indonesia. Jadi, saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen di perusahaan PT Hapara Cantik Indonesia, yaitu perusahaan skincare yang sebelumnya saya pernah bekerja di perusahaan tersebut. Nah, fungsi manajemen itu kan ada 5. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan perusahaan dan menentukan cara untuk mencapainya. Nah, di Glumori Skincare, perencanaan bisa mencakup strategi pemasaran produk skincare baru atau target peningkatan penjualan. Contoh nyatanya ketika tim manajemen Glumori membuat perencanaan peluncuran serum pencerah kulit baru. Mereka menetapkan target pasar kepada wanita sekitar berusia 20-40 tahun, menentukan anggaran pemasaran, dan memilih media promosi seperti Instagram dan juga TikTok. Selain itu, mereka merencanakan kepada para konten kreator untuk membuat strategi konten yang menarik. Nah, selanjutnya yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah proses mengatur sumber daya perusahaan termasuk manusia, material, dan juga teknologi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Contoh nyatanya ketika Glumori membentuk tim khusus untuk peluncuran produk baru. Tim ini terdiri dari divisi R&D untuk memastikan kualitas produk, tim pemasaran untuk promosi, dan logistik untuk distribusi produk ke reseller dan mitra penjualan. Kemudian semua karyawan diberi arahan untuk dapat mempelajari dan memahami produk baru. Yang ketiga ada kepemimpinan atau leading. Kepemimpinan melibatkan motivasi, pengarahan, dan pengawasan karyawan untuk bekerja sesuai tujuan perusahaan. Contoh nyatanya ketika CEO atau manajer pemasaran Glumori memberikan arahan kepada tim penjualan agar lebih aktif melakukan pendekatan personal kepada pelanggan melalui media sosial. Mereka juga memberikan insentif kepada karyawan yang berhasil mencapai target penjualan. Yang keempat ini ada pengendalian atau controlling. Pengendalian adalah proses memantau kinerja perusahaan untuk memastikan bahwa tujuan dapat dicapai sesuai rencana, serta melakukan koreksi jika diperlukan. Contoh nyatanya ketika manajemen Blumori monitor penjualan produk baru setiap minggu. Jika target penjualan tidak tercapai, mereka menganalisis penyebabnya seperti kurangnya promosi atau ketidakcocokan harga dengan pasar dan segera menyesuaikan strategi seperti memberikan diskon khusus. Nah, selain itu, mereka juga selalu mengecek setiap kualitas produk yang baru datang dari pabrik. Nah, kemudian yang kelima itu ada koordinasi atau coordinating. Koordinasi adalah memastikan bahwa semua bagian organisasi bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan bersama. Contoh nyatanya ketika manajer operasional Glumori memastikan bahwa tim R&D, pemasaran, dan logistik bekerja sama dalam peluncuran produk baru. Misalnya, tim R&D memberi pelatihan kepada tim pemasaran tentang manfaat produk sehingga pesan yang disampaikan kepada konsumen itu konsisten. Nah, tim logistik juga diberi informasi stok produk agar dapat mengelola pengiriman dengan baik. Nah, selanjutnya ada pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi selama saya bekerja di Glumori, banyak sekali tantangan selama bekerja. Nah, beberapa tantangannya seperti kurangnya minat produk karena memang Glumori ini produk dari tahun 2018 dan memang marketingnya tidak terlalu besar, jadi sampai sekarang masih banyak masyarakat yang belum tahu, terutama di kalangan muda. Selain itu juga ada tantangan dari fasilitas ketika membuat konten atau live. Fasilitas kamera atau tripod yang masih terbatas, jadi terkadang selalu kurang efektif. Nah, selanjutnya yang kedua ada analisis SWOT perusahaan The Flora Fashion. Nah, perusahaan ini saya buat ketika materi pertemuan kedua. Nah, produk fashion cardigan rajut, langkah-langkah analisis SWOT-nya yang pertama strength, sangat populer dan terkenal memiliki kualitas yang berfungsi, memberikan kesempatan kepada pelanggan sasaran untuk menyesuaikan produk sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua ada weakness, harga produk yang relatif mahal dan modal yang cukup besar, brand yang belum terkenal sehingga peminatnya masih kurang. Nah, yang ketiga opportunities, tren gaya hidup dalam fashion di kalangan Gen Z, peluang usaha yang sangat tinggi sehingga dapat memperluas minat produk. Dan yang keempat ada threats, persaingan dari brand fashion yang serupa, harga dari persaingan harga dengan kualitas produk yang berbeda, gagal menarik klien karena kurangnya pemahaman terhadap perubahan tren. Yang ketiga ada struktur organisasi. Struktur organisasi yang saya pilih yaitu struktur fungsional. Pada struktur fungsional, perusahaan dibagi menjadi departemen-departemen yang menangani fungsi spesifik. Nah, struktur fungsional di perusahaan Glumori terdiri dari CEO atau direktur utama,
Terus ada departemen pemasaran, departemen penjualan, departemen keuangan, departemen operasional, departemen sumber daya manusia, dan juga departemen hukum dan juga kepatuhan. Nah, yang keempat ada teori gaya kepemimpinan di perusahaan PT Hapara Cantik Indonesia. Karena saya memang memiliki pengalaman bekerja di perusahaan tersebut, jadi saya memilih bahwa perusahaan tersebut memiliki gaya kepemimpinan otokratis yang dimana tidak berdiskusi dengan karyawannya setiap mengambil keputusan apapun. Salah satu contohnya yaitu ketika owner Blue Mori memiliki keinginan keras untuk memajukan brandnya, semua karyawan diberi jadwal live untuk mengisi live agar setiap waktu masuk omset. Yang akhirnya karyawan seperti admin, konten kreator, editor harus double job. Keputusan tersebut tanpa persetujuan dari semua karyawan, yang akhirnya karyawan semakin berkurang karena kerjaannya yang double job. Bahkan ketika kerjaan utamanya sering keteteran, jadinya harus lembur tanpa adanya uang lembur ataupun bonus. Bahkan saya juga pernah mengerjakan beberapa job dalam satu waktu tanpa adanya bonus atau tambahan gaji. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk keluar dan teman-teman saya yang lainnya pun sama. Nah, yang kelima ada pengendalian dalam perusahaan PT Hapara Cantik Indonesia. Penerapan pengendalian perusahaan PT Hapara Cantik Indonesia, yang pertama, pengendalian kualitas produk. Nah, tindakannya, setiap produk yang telah dihasilkan atau yang telah dikeluarkan dari pabrik melalui proses quality control untuk memastikan sesuai dengan standar permintaan. Hasilnya, kualitas dan rasa telah sesuai setelah beberapa kali perbaikan melalui proses quality control. Yang kedua, pengendalian dalam kedisiplinan karyawan. Tindakannya memasang CCTV di setiap sudut ruangan kerja dan membuat absen online di aplikasi. Hasilnya, karyawan tidak ada yang berani berbuat yang tidak baik dan semakin berkurangnya karyawan yang datang tidak tepat waktu. Nah, yang kelima, pengendalian dalam menentukan target penghasilan dan juga konten. Tindakannya yaitu owner selalu memberikan informasi setiap hari dalam target penjualan produknya melalui live di aplikasi TikTok, dan memberikan beberapa informasi setiap minggunya untuk menghasilkan konten-konten baru yang menarik. Yang keenam ada pengaruh lingkungan eksternal. Yang pertama ada faktor ekonomi. Dampak ekonomi ketersediaan dan biaya bahan baku pengguna bahan alami atau teknologi canggih dalam produksi produk kecantikan bisa terpengaruh oleh ketersediaan dan harga bahan baku. Ketergantungan pada pasokan dari luar negeri atau produsen tertera dapat mempengaruhi biaya produksi dan harga jual akhir produk. Nah, strateginya mencari berbagai sumber bahan baru alternatif dari berbagai pemasok atau negara untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber. Nah, faktor sosial dan juga teknologi. Konten produk yang diunggah di media sosial dapat membantu memperluas jangkauan promosi skincare Blue Mori. Strateginya, perusahaan PT Hapara yang bergerak di bidang kecantikan atau skincare dapat meningkatkan kehadiran digital melalui promosi di TikTok atau Instagram dan bekerja dengan artis dan juga influencer. Faktor politik dampaknya yaitu regulasi pemerintah, kebijakan pemerintah terkait dan industri kecantikan dan kesehatan seperti regulasi mengenai bahan baku, pemasaran, dan label produk dapat mempengaruhi operasi Blue Mori. Nah, jika terjadi perubahan dalam regulasi, perusahaan mungkin perlu menyesuaikan produk atau strategi pemasarannya untuk mematuhi hukum yang berlaku. Strateginya, Blue Mori harus memastikan bahwa semua produk mereka memenuhi regulasi pemerintah yang berlaku seperti izin BPOM di Indonesia atau lembaga pengawas setempat di negara lain. Kepatuhan tersebut, standar keamanan produk dapat membangun kepercayaan konsumen. Dan yang ketujuh ada pengelolaan sumber daya manusia. Nah, ini adalah salah satu planning yang akan saya lakukan jika brand The Flora Fashion ini berhasil dibuat. Nah, kita akan memiliki divisi inti yang pertama tim produksi, yaitu seperti supplier kain rajut dan juga supplier konveksi. Nah, selanjutnya ada tim marketing dan juga selling seperti content creator, customer service, influencer, affiliate, dan juga host live. Nah, untuk sumber rekrutmen yang kita pilih yaitu sumber rekrutmen eksternal. Kita akan membuat iklan lowongan pekerjaan di beberapa website dan juga aplikasi. Untuk cara seleksinya yaitu seperti wawancara dan juga tes kemampuan. Untuk pelatihannya, kita memilih pelatihan on the job untuk para karyawan produksi. Kita memberitahu kepada para supplier untuk memberikan kualitas kain yang kita inginkan tanpa mengurangi kualitas kain tersebut, dan kita juga memberitahu kepada para supplier konveksi bagaimana desain yang kita buat, kerapihan jahitan tanpa adanya cacat bahan. Nah, pelatihan kepada tim marketing dan juga selling, kita memilih pelatihan off the job, yaitu pelatihan dalam kelas untuk menginstruksikan karyawan bagian marketing dan juga selling. Cukup sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.